Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kamu bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi untuk tema readingan kali ini adalah dia mereka yang hampir gila karena pesona karakter dan sikap kamu ya. Jadi di video kali ini kita akan prediksi ya, dia mereka dan orang-orang yang hampir gila. Wow, hampir gila ya, karena pesona karakter dan sikap kamu ya. Jadi perlu diingat ya, karena ini sifatnya energi general. Jadi hasil readingan ini tuh bisa resonate bisa tidak ya, karena menyangkut energi yang sangat luas. Jadi saran dari aku, lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua hasil readingan ini ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau booking personal reading, silahkan hubungi saja nomor kontak admin. Nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Sorry ya, agak sengau guys karena lagi ya musim hujan, jadi agak nggak enak badan sebenarnya. Oke, jadi langsung saja di sini ya. Dia mereka yang hampir gila karena pesona kamu. Kita lihat dulu ya, ada apa. Oke. Dan di sini aku ngerasa ya, ada seseorang yang sepertinya sering banget menyepelekan kamu. Dia sering banget memandang kamu sebelah mata. Tapi setelah dia menyadari kelebihan kamu, dia hampir gila ya. Dia ini hampir gila, tertarik gitu ya. Seolah-olah dia ingin mendekati kamu lagi gitu. Padahal pada saat dia menjalin hubungan dengan kamu, aku tuh ngerasa bahwa dia ini selalu ya menilai kamu tuh dari sisi sebelah mata. Dia tidak pernah melihat kebaikan kamu ya. Yang dia nilai tuh hanyalah setitik kesalahan kamu yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kesalahannya. Karena ya mungkin menghadapi seseorang yang terlalu narsistik itu emang sedikit effort gitu ya. Pengennya tuh dia dinilai benar terus gitu, dan kamu tuh selalu salah di mata dia. Dan ketika dia baru menyadari kelebihan kamu, maka disitulah ya dia hampir gila, terpesona ya sama segala sesuatu yang ada pada diri kamu. Oke. Ada kartu Two of Cup ya. Dan di sini saya melihat ya, memang di awal kamu tuh kayak ngerasa mirroring sama dia ya. Kayak kamu tuh ngerasa bahwa kamu tuh tipeku banget ya. Aku tuh cocok banget sama kamu gitu ya. Kayak ngerasa tuh banyak kesamaan daripada perbedaannya. Tapi lama-lama setelah kamu sadar bahwa orang ini terlalu memandang kamu sebelah mata, dia selalu sepelekan kamu, dia selalu ingin dianggap lebih ya ketimbang kamu ya. Lama-lama tuh kayak makin kesini hubungan kita ini makin jauh gitu ya. Makin kesini tuh kayak semakin kesana gitu ya. Kayak seolah-olah ya semakin bertolak belakang. Kamu tuh berbeda, sudah tidak seperti yang dulu. Tapi ada sebuah titik di mana kayak kamu tuh masih berusaha memaksakan diri untuk bertahan sama dia meskipun kamu gak bahagia. Dan pada akhirnya sakit di kamu, bahagia di dia. Kenapa? Lebih banyak kamu yang berkorban ketimbang dia. Dan orang ini selalu ya, dia menyepelekan kata maaf kamu gitu. Ketika dia berbuat salah, ujung-ujungnya dia meminta maaf dan kembali lagi melakukan kesalahan yang sama. Sampai pada akhirnya ya kamu capek gitu, kamu lelah karena selalu diperlakukan secara nggak adil gitu ya. Pada akhirnya tuh ya sudah, daripada aku memaksakan diri mempertahankan hubungan dengan kamu, ya lebih baik mengikhlaskan adalah cara yang terbaik ya untuk mendapatkan kebahagiaan baru. Dan di saat hal itu terjadi ya, di saat kamu sudah berpisah darinya, beberapa dari dia ini berusaha kejar-kejar kamu ya. Dia mendekati kamu lagi, dia samperin kamu, mungkin dia DM kamu ya, mungkin beberapa dari dia chat kamu gitu. Seolah-olah
ya, menandakan energi bahwa orang ini ingin kembali ke pelukan kamu. Tapi aku lihat bahwa emosi kamu tuh kayaknya masih meledak-ledak ya. Emosi kamu tuh kayak masih nggak terima atas segala kelakuan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Gitu. Terus aku juga ngelihat ya, beberapa dari dia tuh orangnya terlalu bertopeng ya. Dia orangnya terlalu munafik ya. Terlalu munafik itu. Padahal jika dilihat dari energinya ya, dia ini hampir gila gitu ya melihat pesona kamu. Tapi mereka tidak ingin memvalidasi, mengakui bahwa dia tergila-gila sama kamu. Itu kan kayak menggambarkan bertopeng, kayak sisi kemunafikan seseorang gitu. Kalau lo suka ya udah bilang aja suka. Kalau lo enggak ya udah bilang aja tidak. Kenapa harus berdrama gitu ya? Kamu suka sama aku tapi pura-puranya nggak suka. Sedangkan kamu tuh tipikal orang yang sangat benci ya adanya suatu drama. Lebih baik akui ya, jauh lebih baik daripada harus munafik gitu. Dan di sini dia orangnya sering cemburu ya. Beberapa dari dia orangnya sering banget cemburu ke kamu gitu. Tapi mereka nggak mau mengakui kecemburuannya. Tapi ketika ada sesuatu hal yang nge-trigger rasa cemburunya ya, dia suka marah-marah nggak jelas ya, suka marah-marahin kamu, suka cuekin kamu ya, suka blokir kamu bahkan gitu. Kenapa kamu nggak jujur aja gitu ya? Kalau kamu ngerasa cemburu sama aku ya udah bilang aja cemburu tanpa ada drama di antara kita. Tapi karena dia bertopeng ya, karena dia orangnya bertopeng, dia nggak mau terlihat gitu ya, dia nggak mau memperlihatkan rasa cemburu dia terhadap kamu gitu. Terus aku tuh juga ngelihat ya, selama kamu menjalin hubungan dengan mereka atau dia atau orang yang saat ini tuh hampir gila ya karena melihat pesona kamu saat ini, kamu tuh banyak banget ya makan hati. Kayak lebih banyak ngelus dadanya daripada bahagianya. Kenapa? Ya kamu terikat dalam sebuah hubungan yang membuat diri kamu tuh merasa tertekan. Kenapa? Ya karena dia bertopeng gitu, karena dia terlalu munafik gitu ya. Karena mungkin dia orangnya banyak dramanya. Makanya kenapa selama kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu tuh lebih banyak ngelus dadanya daripada senengnya gitu. Bahkan beberapa dari kamu tuh karena kelakuan dia di masa lalu ya, membuat diri kamu tuh jadi saat ini tuh merasa trauma. Bahkan beberapa di antara kamu tuh saat ini ada yang kena trust issue gitu ya. Kayak tidak mudah percaya terhadap siapapun karena di masa lalu terlalu sering ya hidup kamu tuh dibohongi oleh orang-orang yang sudah kamu percaya. Termasuk dia, mereka, dan orang-orang yang saat ini tuh sedang tergila-gila ya. Yang hampir gila karena pesona kamu, karakter kamu, dan sikap kamu gitu. Terus aku melihat ya, beberapa dari dia saat ini tuh benar-benar gimana ya, benar-benar merasa ingin mendekat ya, ingin mendekat tapi tak berani. Ingin mendekat tapi tak berani. Dan di sini aku juga melihat ya, beberapa dari kamu tuh ada yang saat ini sebenarnya perasaannya hancur ya. Ada di antara kamu yang saat ini perasaannya sedang hancur. Hancur apa ya? Hancur memikirkan kemunafikan. Hancur memikirkan dramanya dia. Ya, hancur memikirkan dia yang tiba-tiba datang lagi dalam kehidupan kamu. Gitu. Sedangkan kamu tuh saat ini sebenarnya kayak merasa nyaman dengan posisi kesendirian kamu ya. Karena banyak sekali hal yang ingin kamu fokuskan ya, terutama di pergantian tahun ini. Mungkin kamu ingin fokus ke karir, ingin fokus ke masa depan, ingin fokus meraih cita-cita yang mungkin pada saat kamu menjalin hubungan dengan dia ini banyak sekali kegagalan gitu. Karena apa ya, kamu gak fokus ke pencapaian kamu gak fokus ke karir kamu ya, kamu fokus bucin terus ke dia, fokus berkorban untuknya, tapi bukan kebahagiaan yang kamu terima, melainkan kehancuran seperti yang tergambar di sini. Makanya ya kamu kena mental ya, kamu makan hati ya. Bahkan beberapa di antara kamu tuh kayak ada yang sampai ada rencana ya, apakah
aku ini harus ke psikolog ya, apakah aku ini harus ke psikiater ya gitu, karena kok kayaknya selama aku menjalin hubungan dengan kamu tuh mentalku down banget gitu ya, aku tuh drop banget, bahkan ya hidup aku tuh hancur gitu gara-gara kamu gitu ya. Tapi saat ini setelah kamu mencoba melepaskan semua dari orang-orang yang toksik ini, tiba-tiba ada yang muncul lagi ya, ada yang muncul lagi di hadapan kamu. Padahal harapan kamu tuh saat ini ya, kamu pengen fokus karir dulu, fokus kerja dulu ya, fokus meraih cita-cita dulu, kayak gitu. Dan di sini, wow, ada kartu judgment ya. Beberapa dari dia ya, dalam waktu dekat akan ada yang memohon ke kamu ya. Memohon untuk apa ya? Memohon untuk buka blokiran kamu gitu, karena aku tuh ingin berkomunikasi dengan kamu. Ada juga ya beberapa dari dia yang ingin memohon untuk ketemu kamu ya, ingin bertemu karena ada sesuatu hal yang ingin dia bicarakan. Terus ada juga dia beberapa di antara mereka yang ingin memohon maaf ke kamu, dimana tujuannya tuh ya agar dia bisa masuk lagi ke dalam relung hati kamu. Tapi ya seolah-olah diri kamu tuh masih emosi sama dia, masih makan hati, dan kamu merasa bahwa hidup kamu tuh hancur gara-gara dia. Makanya beberapa dari kamu tuh ada yang rasa bingung nantinya, karena dihadapkan sama sebuah pilihan antara memaafkan dia atau mengikhlaskan, melepaskan untuk mencari kebahagiaan baru yang jauh lebih sempurna ketimbang terikat dalam sebuah hubungan yang terlalu toksik gitu ya. Dan di sini beberapa di antara mereka ini memang orangnya perayu ya. Dia orangnya perayu, dia pinter ngambil hati kamu. Makanya kenapa gitu, kamu tuh sering banget dibikin baper sama dia. Makanya kenapa kamu tuh gak akan bisa pernah marah sama dia, karena dia tahu titik kelemahan kamu. Dia manfaatkanlah hal itu ya untuk meminta maaf kepada dirimu, karena dia tahu bagaimana titik celah kamu gitu ya. Kita cek lagi. Terus beberapa dari dia tuh ada yang terlihat move on ya, ada yang seolah-olah dia ini bisa move on dari hidup kamu. Tapi setelah dia menyadari ya bagaimana pesona kamu, bagaimana karakter dan sikap kamu yang sekarang, ya seolah-olah menarik dia kembali kepada diri kamu. Jadinya gagal move ya, orang ini gagal move on gitu. Padahal kemarin-kemarin tuh ya bilangnya kayaknya dia bisa loh hidup tanpa kamu, seolah-olah dia bisa ya mencari seseorang yang jauh lebih baik daripada dirimu. Tapi kenapa sekarang dia samperin kamu lagi gitu ya? Tapi kenapa gitu ya, sekarang tuh kamu terlihat gagal move on lagi gitu ya. Dia rayu-rayu kamu lagi, dia drama-dramain kamu lagi ya. Jadi kayak seolah-olah tuh ya gimana sih gitu ya, kok kamu tuh kemarin tuh kayak sok yes banget gitu ya, kayak seolah diri kamu tuh bisa hidup tanpa aku. Tapi setelah kamu melihat aku yang sekarang gitu ya, kok justru malah kamu ingin kembali ya, ingin kembali ke pelukan aku. Jadi kayak beberapa dari kamu tuh juga ada yang rasa dibingungkan gitu ya sama sikapnya dia. Kita lihat lagi ya di sini. Terus beberapa dari dia, seseorang yang hampir gila karena pesona kamu, karakter kamu. Dia adalah seseorang yang sepertinya bisa ya, dalam artian tuh kayak dia selalu membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri meskipun dengan hal-hal yang kecil gitu. Kenapa? Ya karena semuanya itu terjadi karena kayak kamu tuh punya keistimewaan tersendiri ya, yang membuat orang ini tuh jadi semakin sayang sama kamu, merasa bahwa kayak ya aku tuh harus membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Tapi beberapa di antara kamu tuh merasa gak percaya diri ya, merasa tidak percaya diri apakah kamu tuh bisa menjadi pasang yang baik atau tidak. Padahal jika dilihat dari energinya ya, sebenarnya kayak kamu tuh gak ada yang kurang di dalam hidup kamu ya. Tapi
karena kamu orangnya selalu merendah ya, karena kamu tuh orangnya selalu rendah hati, sehingga kayak terkadang tuh itu menutupi potensi diri kamu sendiri. Bayangkan ya, kamu tuh sebenarnya orangnya punya kekuatan gitu ya, kamu tuh punya power, kamu tuh punya kelebihan, tapi berhubung kamu nggak percaya diri untuk melihatkan kelebihan kamu ya, sehingga itu kayak tertutupi gitu. Padahal ya kamu tuh sempurna gitu di mata dia, tapi kenapa kayak beberapa di antara kamu tuh merasa nggak layak gitu ya untuk dicintai sama dia. Dan di sini saya melihat ya, bahwa beberapa di antara mereka itu sampai saking dia ini tergila-gila ya, karena pesona kamu gitu ya, tergila-gila sama karakter kamu, sampai mereka itu kayak ya dia rela gitu ya menyerahkan semua hidup mati dia untuk kamu gitu. Artinya apa? Ya berarti tuh orang ini merasa cinta mati sama kamu ya, karena kelebihan yang kamu miliki gitu. Jadi ya udah gitu, dia mau berkorban untukmu, mau berjuang untuk kamu, karena memang kamulah satu-satunya seseorang yang memang selama ini dia inginkan ya, yang ingin dia cari. Bahkan beberapa di antara mereka tuh orangnya nurut banget ya sama kamu gitu. Kamu suruh ini dia mau, kamu suruh itu dia mau gitu. Tapi ingat, jangan sekali-sekali kecewakan dia, karena ketika orang yang kamu cintai ya, atau ketika orang udah sayang sama kamu tapi kamu mengecewakan, maka jangan salahkan dia apabila orang ini akan membenci diri kamu ya. Dan di sini juga terlihat ya bahwa ketakutan terbesar dia adalah berpisah dari kamu ya. Jadi kayak ya ada seseorang tuh yang ngerasa takut terpisah dengan kamu di saat dia sudah menyerahkan semua hatinya kepada kamu, tapi ada ketakutan, di mana ketakutan terbesar dia adalah terpisah dari kamu di saat dia ini masih sayang-sayangnya sama kamu. Karena ya dia sadar gitu ya bahwa kamu tuh punya kelebihan. Pasti banyak orang yang kejar-kejar kamu, pasti banyak orang lain tuh yang pengen mendekati kamu gitu. Sedangkan aku ini apa sih gitu ya. Sedangkan aku ini masih banyak kekurangan ya. Masih banyak seseorang yang lebih daripada aku. Sehingga ya aku merasa takut aja kalau aku tuh kamu tinggalkan demi orang lain di saat aku tuh belum siap kehilangan dirimu gitu. Karena dia tahu ya, pengennya dia tuh ya pertemuan aja, jangan ada perpisahan gitu ya. Kayak yang dia inginkan tuh seperti itu. Terus aku juga melihat ya, beberapa di antara mereka yang hampir gila karena pesona kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya dia udah punya pasangan ya. Jadi kamu dicintai sama seseorang yang sudah memiliki pasangan, dan alasan kenapa dia pilih kamu ya karena karakter kamu, sikap kamu ya, pesona kamu itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pasangannya. Makanya beberapa dari dia nekat ya, mereka berani gitu ya mendekati kamu, karena apa yang dia butuhkan bukan ada pada diri pasangannya, melainkan ada pada diri kamu gitu ya. Dan memang ini sangat beresiko ya, hubungan yang sangat beresiko, tapi dia berani. Artinya kan cinta dia ini gak main-main ya. Cinta dia ini benar-benar cinta yang ugal-ugalan ya, cinta yang benar-benar gak peduli gitu ya, gak peduli orang lain ngomong apa, yang terpenting aku nyaman sama kamu. Dan aku sadar bahwa yang kita lakukan ini salah ya, tapi aku gak bisa membohongi perasaanku bahwa aku tuh terlalu nyaman sama kamu. Karena kamu tuh bisa memberikan apa yang tidak pernah diberikan pasanganku. Dan kamu juga orangnya tuh tahu apa yang aku butuhkan jika dibandingkan dengan siapapun. Wow. Makanya ya beberapa di antara mereka ini mau sama kamu. Terus di sini ya, beberapa dari mereka, dia ya seseorang yang gila karena pesona kamu. Ada yang sampai meneteskan air mata ketika kamu cuek ke dia, ketika kamu berubah sikap ke dia,
dia meneteskan air mata, tapi kamu gak sadar gitu ya, bahwa kata-kata kamu, tindakan kamu, sikap kamu itu menyakiti perasaannya. Tapi dia gak mau terlihat lemah di hadapan kamu gitu ya. Karena kayak letak kesedihan dia ketika kamu cuek dan tidak peduli terhadap dirinya dia gitu, sampai meneteskan air mata ya. Dia sampai menangis gitu ya, menangis sedih gitu, karena letak kesedihan dia itu ketika kamu bersikap cuek dan tidak peduli terhadap dirinya dia. Bahkan ya, bagi beberapa di antara dia ya yang sudah memiliki pasangan tapi dia mencintai kamu, dia sering loh nyesek ya, dia sering nangis gitu ya. Mungkin nangis di pojokan, nangis di kamar ya. Ya menangisi kamu ketika kamu tuh sikapnya cuek gitu ya. Ketika kamu mendiamkan dia, ketika kamu tidak peduli terhadap dirinya dia. Makanya sebisa mungkin ya, kayak kamu tuh jangan sering-sering gitu ya, tiba-tiba kayak ada sesuatu hal yang bikin kamu kecewa, kamu langsung ngambek, marah, cuek dia gitu ya, cuek ke dia, blokir dia, nggak peduli terhadap dirinya dia. Karena kamu nggak tahu gitu ya, realita fakta yang sebenarnya ketika kamu cuekin dia apa yang terjadi. Ternyata dia sampai sedih, meneteskan air mata ya, karena kesedihan dia didiamkan oleh kamu kayak gitu. Dan di sini ada juga ya dari dia yang tergila-gila sama pesona kamu. Ini orangnya udah dewasa banget ya, orangnya udah dewasa banget. Bahkan jika dibandingkan dengan kamu tuh usianya terpaut sangat jauh gitu. Ya nggak tahu kenapa ya, karena kayak prinsip dia mencinta itu cinta nggak pandang umur gitu ya. Cinta tuh nggak pandang umur, yang penting dia bisa membahagiakan kamu, dia bisa ngimbangin kamu, is okay gitu ya. Dan di sini dia nggak bisa melawan perasaannya, dia nggak bisa melawan perasaannya. Jadi kayak kamu tuh dicintai oleh seseorang yang usianya tuh lebih dewasa dia ketimbang kamu. Dan dia juga orangnya nggak bisa main-main ya sama urusan percintaan. Orangnya nggak bisa main-main gitu. Jadi kayak ya udah, tujuan dia mendekati kamu karena ingin serius gitu. Karena dia nggak bisa mempermainkan perasaan, dan perasaan dia pun juga nggak bisa dipermainkan oleh kamu gitu. Dan di sini aku melihat ya bahwa orang ini tuh sebenarnya hidup dia cukup rumit ya. Hidup dia cukup rumit tapi hati dia bersih. Gimana sih? Ya maksudnya itu gini ya, beberapa dari dia tuh kayak jalan hidup dia ini rumit banget gitu ya. Mungkin ada yang pernah gagal menikah, mungkin ada yang jadi tulang punggung keluarga, mungkin beberapa dari dia juga ada yang apa ya, dalam artian tuh kayak ya menghadapi situasi yang sulit gitu, tapi orang ini hatinya bersih gitu. Dia tulus berteman ke siapapun ya. Begitu pula juga ketika dia mencintai kamu, cintanya juga tulus, gak main-main gitu. Tapi ya memang takdirnya dia aja gitu ya. Mungkin beberapa di antara mereka itu sedang dihadapkan sama situasi yang rumit, tapi itu tidak merubah kebaikan dia ke kamu gitu ya. Jadi ya udah, karena prinsip dia itu baik, jadi ya udah baik aja gitu ya. Terus dan di sini beberapa dari dia ya, aku merasa bahwa dia ini orang yang pengennya tuh pengen deket terus ya sama kamu, meskipun dalam momen yang sederhana, tapi dia pengen ya ada deket terus sama diri kamu. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung ya di pembacaan tarot berbayar yang mau personal reading, silahkan hubungi saja nomor kontak admin, nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, aku Clarissa, pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.